wilujeng pepanggihan malih sederek-sederek lan para katangi ingkang sami katresnan. Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit menuturkan kisah perseteruan antara dua kubu politik setelah wafatnya Sultan Agung. Selama hidupnya, Sultan Agung mengangkat dua orang permaisuri, yang dalam istilah Mataram disebut Ratu Wetan dan Ratu Kulon. Ratu Wetan melahirkan Raden Mas Syaitin yang kelak menjadi Amangkurat I. Sementara Ratu Kulon melahirkan Raden Mas Syahwawrat atau Pangeran Alit yang kelak juga dinobatkan sebagai putra mahkota. Meskipun umurnya lebih muda dari kakak tirinya Raden Mas Syaitin, Pangeran Alit adalah putra mahkota Kesultanan Mataram yang berhak atas tahta. Namun karena konspirasi dan kepandaian Ratu Wetan dalam memengaruhi Sultan Agung yang kala itu sedang sakit keras, Pangeran Alit akhirnya dihilangkan hak-haknya. Bukan hanya itu saja, Pangeran Alit akhirnya terbunuh karena tertikam kerisnya sendiri. Peristiwa inilah yang kelak membuat Cirebon menaruh dendam terhadap rezim Amangkurat I. Mengingat ibunda dari Pangeran Alit merupakan putri Raja Cirebon. Ada beberapa anggapan mengenai sebab-sebab Sultan Agung mengangkat Pangeran Alit menjadi putra mahkota. Salah satunya adalah dikarenakan kedudukan Ratu Kulon lebih tinggi dari Ratu Wetan. Sebab Ratu Wetan adalah anak seorang bupati, meskipun ia juga merupakan terah dari Ki Juru Mertani. Sementara Ratu Kulon merupakan anak seorang Raja Cirebon. Bahkan Panembahan Ratu Cirebon merupakan guru dari Sultan Agung sendiri. Selain itu, pada masa hidupnya, sebenarnya Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap Amangkurat I. Mengingat anak tertuanya itu pernah berbuat kesalahan fatal, yaitu membawa lari istri Tumenggung Wiroguno, pejabat kesayangan Sultan Agung. Perbuatan tak bermolar yang dilakukan oleh Raden Mas Syaitin itu membuat murka sang Tumenggung. Namun ia sadar bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah anak dari rajanya. Pada mulanya, Tumenggung Wiroguno seperti merasa berat hati untuk melaporkan kejadian itu kepada Sultan Agung. Ia takut laporannya tidak ditanggapi. Namun karena diliputi amarah yang membatu, akhirnya sang Tumenggung nekat mewartakan penculikan istrinya itu kepada Sultan Agung. Mendengar laporan dari Tumenggung kesayangannya itu, sikap Sultan Agung rupanya di luar dugaan. Sang raja kemudian memerintahkan pada para prajuritnya untuk menyeret Raden Mas Syaitin di muka pengadilan. Setelah dilakukan pendalaman kasus, rupanya Raden Mas Syaitin mengakui perbuatannya, dan ia pun kemudian meminta ampunan. Ampunan Sultan Agung kemudian turun selepas Tumenggung Wiroguno memaafkan perbuatan anak rajanya itu. Maka mulai setelah itu, Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap putra tertuanya itu. Raden Mas Syaitin seperti merasa dikucilkan oleh ayahnya sendiri. Sikap inilah yang kelak melatar belakangi dendam Amangkurat I terhadap Tumenggung Wiroguno. Dalam perjalanan waktu, rupanya penentu calon pewaris tahta Mataram tidak semata-mata di tangan Sultan. Ada kekuatan di samping Sultan yang juga mempunyai pengaruh kuat. Kekuatan itu terletak pada figur seorang permaisuri. Ibunda Raden Mas Syaitin adalah Ratu Batang. Dia adalah putri Adipati Batang, yaitu Tumenggung Ubosonto. Karir Tumenggung Ubosonto di Mataram adalah seorang perwira tinggi militer. Dia berpengalaman dalam berbagai operasi penaklukan. Ia juga termasuk salah satu panglima perang Mataram dalam penyerangan ke Batavia bersama dengan Tumenggung Baurekso dan Tumenggung Manturorejo. Sebagai putri pejabat militer, karakter Ratu Batang ikut terbentuk. Figurnya dikenal keras dan tegas. Banyak pejabat-pejabat Mataram yang kala itu sering kena semprot oleh Kanjeng Ratu. Ini yang membuat banyak petinggi kerajaan merasa keder jika bertemu dengan Kanjeng Ratu. Perannya di Mataram semakin kuat saat Sultan Agung mereposisi kedudukan permaisuri. Awalnya, kedudukan Ratu Batang adalah permaisuri kedua
atau Ratu Wetan. Permaisuri utama ditempati oleh Ratu Kulon dari Cirebon. Namun belakangan terjadi konflik antara raja dengan putri Cirebon. Ratu Kulon kemudian digebonake atau dikeluarkan dari keraton. Untuk selanjutnya, posisinya digantikan oleh Ratu Batang. Dengan kedudukan sebagai Ratu Kulon, peran Ratu Batang semakin kuat, khususnya untuk ikut menyiapkan putranya, yaitu Raden Mas Syaitin menjadi penerus tahta. Persiapan dimulai dengan seleksi pejabat Mataram. Lembaga ditata ulang, pejabat banyak yang digeser, bahkan tidak sedikit yang dicopot. Kerabat kerajaan yang dinilai menghalangi langsung dipangkas kewenangannya. Ratu Batang betul-betul menjadi sosok yang berpengaruh di Mataram. Setelah semua dianggap beres, Raden Mas Syaitin mulai ditampilkan ke publik pada tahun 1637. Ia dikenalkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom. Untuk lebih mendekatkan diri dengan rakyat, Raden Mas Syaitin diminta aktif dalam berbagai kegiatan. Dia juga diprasyarai memimpin berbagai lembaga kerajaan. Salah satu lembaga yang dipimpin oleh Raden Mas Syaitin kala itu adalah Paguyuban Saudagar Mataram. Paguyuban Saudagar Mataram membidangi pembangunan pasar-pasar rakyat dan ikut beragam pendidikan kepemimpinan. Guru yang ditunjuk untuk membimbingnya adalah Tumenggung Mataram, yaitu Pangeran Purboyo, agar Raden Mas Syaitin benar-benar siap memimpin. Usaha Ratu Wetan untuk menjadikan putranya sebagai putra mahkota itu rupanya tidak sia-sia. Pangeran Alit akhirnya digeser kedudukannya sebagai putra mahkota. Dalam catatan Haji de Graaf, peristiwa pengangkatan Raden Syaitin menjadi Sultan Mataram didahului oleh peristiwa pergeseran status putra mahkota. Ratu Wetan berhasil mempengaruhi Sultan Agung yang kala itu sedang sakit keras untuk memaksa memberi keputusan agar Raden Mas Syaitin menggantikan kedudukan Raden Mas Syahwawrat sebagai putra mahkota. Dalam hal ini, Sultan Agung yang kala itu sudah tidak berdaya akhirnya menyetujuinya. Namun di balik pengangkatan itu, rupanya ada upaya dan dukungan VOC terhadap diangkatnya Raden Mas Syaitin sebagai Pangeran Adipati Anom. Mereka menyokong secara diam-diam gerakan Ratu Wetan untuk mengangkat putranya. Bahkan jauh-jauh hari dikisahkan orang-orang Belanda telah lama mendekati dan mempengaruhi Ratu Wetan. Dalam pendekatan ini, orang-orang Belanda sering menghadiahkan barang-barang mahal kepada Ratu Wetan dan keluarganya. Bahkan sejak kecil, Raden Mas Syaitin sering diberikan mainan yang belum pernah dilihatnya oleh orang-orang Belanda. Pendekatan-pendekatan Belanda dengan memanjakan Ratu Wetan dan anaknya inilah yang di kemudian hari memberikan kesan pada Ratu Wetan dan Raden Mas Syaitin bahwa orang Belanda itu bersahabat dan enak untuk diajak berteman. Hubungan semacam ini terus dipelihara Belanda hingga Raden Mas Syaitin menuju dewasa dan siap diangkat sebagai sultan. Keputusan Belanda untuk mendikte agar tahta Mataram selanjutnya jatuh ke tangan Raden Mas Syaitin ini sepertinya bukan tindakan main-main. Akan tetapi melalui penelitian dan pantauan yang panjang. Dalam pantauan dan penilaian orang-orang Belanda, Raden Mas Syaitin sejak kecil sudah tergambar sifat keberingasannya, beringas tanpa pertimbangan. Hal itu bisa terlihat dari kebiasaannya. Manakala ia keluar dari istana, ia selalu dikawal oleh prajurit istana dan mengadakan perkelahian dengan rakyatnya. Sehingga mereka berpikir bahwa sang pangeran itu beringas. Sosok semacam inilah yang cocok untuk meruntuhkan kewibawaan Mataram. Sebab ia tidak memiliki sifat seperti ayahnya, yaitu Sultan Agung yang dikenal keras namun penuh pertimbangan. Selepas kemangkatan Sultan Agung, terjadilah kemudian huru-hara seputar penobatan raja. Para Pangeran Alit tidak mempercayai wasiat Sultan Agung yang melucuti Pangeran Alit dari tahta. Namun perlawanan itu rupanya sudah diantisipasi oleh Ratu Wetan. Pengangkatan Raden Mas Syaitin atau Amangkurat I menjadi Raja Mataram terjadi pada tahun 1649
yaitu tepat setelah Sultan Agung wafat. Dalam acara pengangkatannya sebagai sultan, digambarkan sangat mencekam keadaannya. Mengingat para abdi kerajaan ditahan agar tidak melakukan kerusuhan. Semua gerbang istana ditutup, gudang senjata dan depot misiu dijaga ketat. Keluarga kerajaan ditahan selama beberapa hari di dalam istana agar tidak bisa melakukan komplotan. Sementara orang-orang yang dicurigai memihak Ratu Kulon disandera dan tidak boleh meninggalkan kerajaan. Raden Mas Syaidin yang hadir bangsal Siti Hinggil dinobatkan sebagai Raja Mataram menggantikan ayahnya yaitu Sultan Agung pada tahun 1646 dan bergelar Susuhunan ing Alogo. Bapak Tanah Jawi mencatat waktu itu tiba-tiba Pangeran Purboyo naik ke atas singgasana dan mempersilahkan siapa saja yang tidak setuju atas pengangkatan Raden Mas Syaidin untuk naik melawannya. Semua yang hadir kala itu menundukkan kepala ketakutan. Merasa sudah aman, Pangeran Purboyo pun turun dari dampar, bersimpuh di lantai, kemudian menyembah raja yang baru. Raden Mas Syaidin yang telah berubah nama menjadi Sinuwun Hamangkurat Agung mendengarkan sumpah dan janji setia dari para pejabat tinggi Mataram, baik sipil maupun militer. Ucapan serupa juga disampaikan dari kerabat kerajaan. Usai pengucapan sumpah setia itu, para kerabat, pejabat, hingga abdi dalam Mataram menghampiri Susuhunan sambil jalan merangkak atau laku dodok untuk kemudian mencium kaki raja. Namun laku dodok maupun cium kaki tidak diminta Susuhunan kepada adiknya yaitu Pangeran Alit. Setelah semua proses pengucapan janji dan sumpah setia hingga mencium kaki raja selesai, Susuhunan Amangkurat I segera menyampaikan pidato politik. Dalam pernyataannya, raja baru itu menegaskan komitmennya bahwa dia berjanji untuk melanjutkan cita-cita ayahnya yang belum terwujud. Amangkurat I berjanji untuk menghormati semua pejabat kerajaan di era ayahnya. Penghormatan dilakukan lebih daripada yang lain. Dia juga menaikkan pangkat luar biasa kepada sejumlah pejabat. Di antaranya adalah Tumenggung Wiroguno. Baru setelah itu selesai, gerbang kerajaan segera dibuka. Upacara pengangkatan Raja kelima Mataram dinyatakan rampung. Raja baru masuk kembali ke dalam keraton. Susuhunan tidak balik lagi ke kediamannya di dalam kadipaten, namun langsung tinggal di dalam Proboyekso yang menjadi tempat tinggal raja. Meski kakaknya telah diangkat sebagai raja baru, Pangeran Alit tetap melanjutkan sikap politiknya. Dia menolak masuk dalam kabinet Amangkurat I. Dia memutuskan tetap berada di luar pemerintahan. Pangeran Alit memimpin oposisi Mataram. Dalam sikapnya, adik raja ini menegaskan untuk menghormati semua proses transisi kekuasaan dari ayahnya kepada kakaknya itu. Namun, dia tidak secara eksplisit menerima penetapan Raden Mas Syaidin sebagai pemimpin baru Mataram. Barisan oposisi yang mendukungnya tetap menghendaki Pangeran Alit memegang janjinya untuk tidak masuk dalam koalisi pemerintahan yang baru. Belum lama menjabat, untuk memenuhi ambisinya, Amangkurat I berkeinginan untuk satu istana yang baru dan megah dengan benteng-benteng yang kokoh dan parit-parit yang dalam sehingga tidak bisa dibobol oleh musuh. Kemudian dimulailah pembangunan istana baru di Pleret. Dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan, sarupane kawula ingsun kabeh padha nyitau boto. Ingsun bakal mingser teka ing kutha Kerta. Patilasane Kanjeng Rama ingsun tan arsa nggoni. Ingsun bakal yoso kutha ing Pleret. Semua rakyatku, kalian buatlah batu bata. Aku akan pindah dari Kerta karena aku tidak mau tinggal di bekas kediaman ayahku. Aku akan membangun kota baru di Pleret. Ia bertekad hendak meninggalkan keraton Kerta yang selama bertahun-tahun menjadi pusat kekuasaan Sultan Agung, seorang pemimpin terkuat di Jawa pada masanya. 13 tahun kemudian,
pada tahun 1661, sebuah laporan orang Belanda masih menyebutkan bahwa raja tetap sibuk untuk menjadikan tempat kediamannya menjadi sebuah pulau. 2 tahun berikutnya, Amangkurat memerintahkan agar dibuat sebuah kolam besar di sekeliling istananya. Pada tanggal 5 September tahun itu juga, Amangkurat menyiapkan lagi pembuatan sebuah batang air di belakang keraton. Sebulan setelah penggalian Danau Sikoroyoso dimulai, Mataram dimobilisasi, 300.000 orang bekerja. Bahkan penduduk Karawang dipanggil, tak peduli sawah mereka terbengkalai hingga kekurangan pangan terjadi. Sebab kehendak sang raja harus jadi. Dan memang jadi. Pada tahun 1668, seperti disebut dalam buku The Graph Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I, seorang pejabat VOC berkunjung. Ia berjalan melalui jembatan di atas parit yang mengelilingi istana. Amangkurat tak pernah percaya kepada siapapun di luar dirinya. Ia dirikan keraton baru dengan batu bata, bukan lagi dari kayu seperti istana ayahnya. Bahkan ia langsung mengawasi sendiri pembangunannya. Beberapa pejabat tinggi yang tidak mau ikut bekerja diperintahkannya untuk diikat, dibaringkan di paseban untuk dijemur. Sedangkan penduduk, seperti ditulis dalam serat kanda, harus membakar banyak sekali batu bata. Benteng itu akhirnya berdiri pada tanggal 13 November tahun 1659. Disebutkan tembok keraton itu 5 depa tingginya dan 2 depa lebarnya. Tapi Baginda masih menginginkan menambahkannya lagi tembok yang serupa sebuah perisai setinggi dada. Di tengah kesibukannya membangun keraton Pleret, Amangkurat I tidak pernah lupa akan dendam masa lalunya kepada Tumenggung Wiroguno yang dulu pernah mempermalukannya. Meskipun dikenal jujur dan setia terhadap negara, namun rupanya semua prestasi dan kebaikan Tumenggung Wiroguno itu tidak sedikit pun membusukkan dendam Amangkurat I. Akhirnya, suatu ketika direncanakanlah taktik pembunuhan. Mula-mula atas prestasi gemilang dari Sang Tumenggung, Amangkurat I menghadiahkan kenaikan pangkat kepada Sang Tumenggung. Ia dijadikan sebagai pimpinan pasukan tempur untuk melakukan serbuan terhadap orang-orang Bali yang kala itu bercokol di Blambangan. Akan tetapi, ketika pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Wiroguno itu sampai pada tempat yang jauh dari Mataram, Tumenggung Wiroguno justru dibunuh di tengah perjalanan. Ia dibunuh oleh utusan Amangkurat I yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selain dibunuh, Tumenggung Wiroguno juga difitnah melakukan makar dan pengkhianatan terhadap kerajaan. Maka atas tuduhan palsu itu, Amangkurat I kemudian mempunyai alasan untuk menumpas seluruh anggota keluarga Tumenggung Wiroguno. Adapun Pangeran Alit, adik dari Amangkurat I, telah didatangi oleh Tumenggung Pasingsingan dan putranya Agroyudo. Kedua orang ini membujuk Pangeran Alit agar ia merebut tahta kakaknya. Tumenggung Pasingsingan yang tersisih dari jabatan patih menjamin mampu menyiapkan pasukan guna menduduki keraton. Mumpung keraton sedang sepi karena pejabatnya disibukkan untuk mengawasi pembuatan keraton yang baru dan sebagian sedang dikirim ke Blambangan. Akhirnya Pangeran Alit terbujuk juga oleh ucapan Tumenggung Pasingsingan dan berjanji akan menduduki keraton bila pemberontakan berhasil. Tumenggung Pasingsingan mulai mencari bantuan kepada orang-orang yang sepaham. Tidak membutuhkan waktu lama, terkumpullah orang-orang yang sekongkol dengan Tumenggung Pasingsingan untuk membunuh Raja Mataram agar Pangeran Alit bisa jumeneng noto di Mataram. Disusunlah rencana untuk merjoyo Njeng Sinuwun. Orang-orang sekongkolan itu hanya diwajibkan menemani masuk ke dalam tempat tidur raja. Sedang yang akan mengeksekusi nantinya adalah Tumenggung Pasingsingan sendiri. Namun di luar dugaan Tumenggung Pasingsingan, rencana jahat makar itu ternyata didengar oleh Emban Genuk yang ada di rumah Tumenggung Pasingsingan, yang kemudian melaporkannya kepada Pangeran Purboyo sebagai penasehat sekaligus pelindung raja.
Pangeran Purboyo segera menyiapkan pasukan untuk menyergap Tumenggung Pasingsingan dan Agroyudo serta pasukannya di tempat yang direncanakan untuk membunuh Amangkurat. Keduanya akhirnya berhasil dibunuh dan kepala mereka kemudian diaturkan kepada sang raja. Sang raja kemudian mengundang Pangeran Alit dan melemparkan kepala Pasingsingan dan Agroyudo di hadapannya, sembari mengatakan, itulah nasib orang-orang yang akan menjadikan dirimu raja. Pangeran Alit mengelak dan mengaku bahwa semua itu bukan gagasan dia, namun gagasan Pasingsingan sendiri. Sang raja kemudian memaafkan adiknya, namun memerintahkan agar semua lurah dan pengikutnya diserahkan kepada sang raja. Pangeran Alit menyanggupi dan menemui para pengikutnya. Para pengikut Pangeran Alit menangis dan memohon agar ia mengurungkan niatnya untuk menyerahkan semua pengikutnya yang jumlahnya 300 orang itu kepada sang raja, karena mereka tahu pasti akan menemui nasib yang sama seperti yang dialami oleh Tumenggung Pasingsingan dan putranya Agroyudo. Pangeran Alit tidak tega. Sebaliknya, justru memerintahkan pengikutnya untuk menyiapkan senjata dan melanjutkan niat sebelumnya untuk menyerang keraton. Raja pun mengetahui kalau Pangeran Alit hendak menyerang keraton atas informasi dari Kitagawana. Raja yang menyimpan satu siasat kemudian memerintahkan prajuritnya agar membiarkan saja Pangeran Alit mengamuk dan menyerang keraton, sekalipun banyak yang tewas karenanya nanti. Saat menyerang keraton, para pengikut Pangeran Alit banyak yang menarik diri. Yang tertinggal hanya 6 lurahnya saja yang paling setia. Saat memasuki alun-alun, Adipati Sampang yang bernama Temang Maloyo yang ditugaskan untuk menghadapinya mencoba mencegah Pangeran Alit agar mengurungkan niatnya. Temang Maloyo ini adalah ayah dari Raden Trunojoyo yang di kemudian hari menyerbu Mataram. Namun niat Pangeran Alit sudah tidak terbendung lagi. Bahkan ia juga membunuh Temang Maloyo dengan keris yang telah terhunus di tangannya. Para pengikut Adipati Sampang marah dan langsung menyerbu kepada Pangeran Alit. Dan karena kelelahan menghadapi banyaknya musuh, akhirnya Pangeran Alit justru tertusuk oleh kerisnya sendiri. Jasad Pangeran Alit kemudian diusung ke Siti Hinggil. Sebagai rasa bela sungkawa dan kesedihan atas tewasnya Pangeran Alit, sang raja melukai bahu kirinya dengan kerisnya dan berkata, "Aku akan membela adikku." Tetapi segera setelah ia menyatakan bergabung, ia berkata, "Hatiku sudah lega." Tetapi kisah ini tidak berhenti di situ. Amangkurat I melihat Pangeran Alit didukung oleh para ulama, maka kelompok ini pun juga harus dibasmi. Setelah terbunuhnya Pangeran Alit, ribuan rakyat dan ulama pendukung Pangeran Alit diburu dan dibunuh. Dan pada suatu malam, Amangkurat menemukan cara tersendiri untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Amangkurat I kemudian memanggil 4 orang pembesar keraton untuk menghadap. Ia merencanakan pembantaian tanpa menimbulkan kesan bahwa dialah otak di balik rencana itu. Keempat orang tersebut adalah Pangeran Aryo, Tumenggung Noto Airnowo, Tumenggung Suronoto, dan Ngabei Wirobodro. Kepada para bawahannya, Amangkurat I memerintahkan mereka untuk menyebar ke 4 penjuru mata angin. Hal tersebut seperti diungkap sejarawan Haji de Graaf dalam The Reikring van Sunan Mangkurat I, Tegalwangi Force van Mataram, halaman 38. Sang raja berpesan agar jangan ada seorang pun dari pemuka-pemuka agama dalam seluruh yurisdiksi Mataram luput dari pembunuhan. Dan agar rencana berjalan lebih baik, Amangkurat I memerintahkan pada orang-orang kepercayaannya tersebut untuk menyelidiki terlebih dahulu nama, keluarga, dan alamat para pemuka agama yang akan dibinasakan tersebut. Bagi Amangkurat I, hal ini siasat bagus agar para pengkhianat bisa dilibas dalam sekali pukul. Ketika pemufakatan keji dimulai dilakukan, Amangkurat sengaja tidak menampakkan diri di luar keraton.
Semua sidang peradilan dan bisuanan yang melibatkan dirinya berpindah ke dalam istana. Ia memilih berkonsentrasi penuh agar rencananya berlangsung dengan lancar. Setelah semua informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul, ia memberi perintah-perintah terakhir kepada 4 orang itu. Ia meminta mereka agar bertindak sebaik-baiknya dan membunuh semua laki-laki, wanita, dan anak-anak. Konon, aba-aba dimulainya persiapan pembantaian berupa bunyi letusan meriam kisah bujagat yang terpasang di halaman keraton. Ketika pembantaian itu dilakukan, Amangkurat I mengamankan dirinya masuk ke dalam keraton, bersikap seolah-olah tidak terlibat dalam pembantaian tersebut. Esok hari, setelah pembantaian berlangsung, ia tampil di muka umum dengan wajah marah dan terkejut. Selama 1 jam di depan para pejabat, tidak satu patah kata pun terucap dari mulutnya. Semua orang yang hadir pun diam dan suasana kian mencekam. Dalam catatan Van Gun, tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, apalagi memandang wajah Amangkurat. Setelah mengucap beberapa kalimat yang menuduh para ulama yang bersalah atas kematian Pangeran Alit sehingga pantas mendapat balasan setimpal, ia kemudian memerintahkan 8 pembesar yang dicurigai untuk diseret ke hadapannya. Mereka dipaksa mengaku telah merencanakan makar kepada Amangkurat I dengan mengangkat Pangeran Alit menjadi raja. Dalam situasi semacam itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengakuinya. 8 pembesar itu akhirnya bernasib sama dengan para ulama. Mereka beserta seluruh keluarganya dibunuh. Sang raja kemudian masuk kembali ke dalam keratonnya dengan penuh amarah. Seperti dicatat Van Gun, ia meninggalkan semua pembesar yang sudah tua dan diangkat semasa pemerintahan ayahnya itu dalam suasana tercekam dan penuh kekhawatiran. Tidak ada sumber sejarah lokal yang menyebut bagaimana pembantaian tersebut berlangsung. Babat-babat Jawa semuanya membisu ketika memasuki fase paling mengerikan dalam sejarah Mataram ini. Satu-satunya sumber yang bisa diandalkan hanyalah catatan Ridgecroft Van Gun, pejabat VOC yang saat itu berdinas di Mataram. Dan yang pasti, pembantaian berlangsung amat cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Hari itu, di suatu siang yang terik di tahun 1648, sekitar 6.000 ulama dan keluarga mereka yang menetap di wilayah kekuasaan kerajaan Mataram harus mati karena kegigihan sang raja. Mengutip keterangan Van Gun dalam catatan, Haji de Graaf menggambarkan belum setengah jam berlalu setelah terdengar bunyi tembakan, 5-6 ribu jiwa dibasmi dengan cara yang mengerikan, tulis Haji de Graaf dalam catatannya. Demikian sekelumit kisah tentang Raden Mas Saiddin dan Pangeran Alit. Semoga sedikit ulasan dari kisah ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni cerita Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun perbedaan versi cerita, dapat memberitahu kami melalui kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, tetap jaga kesehatan sedherek-sedherek sedoyo. Semoga keberkahan dan kesehatan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.